Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Wandari. Di sini saya membuat video untuk menyelesaikan tugas dari Artificial Intelligence. Ya, langsung saja kita ke share screen. Oke. Eh, jadi, yang di sini ada perceptron. Maaf, scannernya lagi error tadi. Yang pertama, reseptor, yaitu di definisi adalah metode learning yang sederhana, mengklasifikasikan suatu pola tertentu. Nah, kemudian perseptron ini ada pemisahan secara linear, yaitu ada daerah positif dan ada daerah negatif. Perseptron ini memiliki jaringan saraf dengan satu lapisan, kemudian bobot bias yang bisa diatur, memiliki nilai ambang atau threshold bernilai positif. Perseptor memiliki aturan pada algoritma yang akan mengatur parameter-parameter bebas dengan proses pembelajaran. Algoritma perseptron yaitu di mana pasangan vektor input S dan vektor output T sebagai pasangan vektor yang akan dilatih. Yang pertama itu adalah setelah kondisi berhenti bernilai atau bernilai false. Nah, untuk setiap pasangan pembelajaran S, T, kerjakan yang pertama itu adalah set input dengan nilai sama dengan vektor input. Kemudian hitung respon untuk nilai output. Yaitu yaitu N sama dengan B ditambah sigma XI WI. Atau ada dua rumus di sini, yaitu ada Y bila misalkan nol itu adalah F if Y kurang dari threshold, dan satu if Y lebih dari sama dengan threshold. Itu untuk rumus binary atau binar yang outputnya fungsi A. Yang outputnya Y outputnya itu, nah kemudian kita berharap hasilnya itu ada binar atau binary gitu kan. Nah, itu menggunakan fungsi activation step function. Kemudian, atau yang kedua itu adalah Y apabila nilai Y itu satu, apabila if X atau Y itu lebih dari sama dengan threshold. Kemudian negatif satu, if X kurang dari threshold. Nah, yang ini, rumus kedua ini adalah yang diharapkan outputnya bipolar, biasanya menggunakan fungsi aktivasi side function. Kemudian ada perbaikan bobot dan bias jika terjadi error. Nah, apabila Y, yaitu Y tadi yang 01 atau 1 negatif 1 ini tidak sama dengan target atau label, maka W baru sama dengan W lama ditambah A ditambah T target atau XI. B baru atau bias ditambah dengan B lama ditambah A dikali target. Kemudian, nah itu apabila Y-nya tidak sama dengan target. Apabila jika nilai Y-nya sama dengan target, maka yang nggak usah diubah. Untuk massa dan bobotnya itu tetap. Kemudian ada tes kondisi berhenti, yaitu jika tidak terjadi perubahan bobot pada A, maka kondisi berhenti true. Jika terjadi perubahan bobot, maka kondisi berhenti yaitu adalah false. Langsung ke studi kasus, mana jaringan saraf dalam metode perseptron untuk mengetahui pembelajaran terhadap fungsi A N D dengan input binar. Nih, inputnya binar dan targetnya binar. Maka kalau misalnya binar berarti kita pakai yang ini. Binar atau binary berarti menggunakan fungsi activation step function. Kemudian dan fungsi aktivasi dan step function ya. Learning rate-nya atau apanya adalah 0,1, thresholdnya ada 1, W1-nya W1 0,3, W2-nya 0,3, B-nya atau biasnya ada 0. Ini input 1 atau X1, 1, 1, 0, 0, input 2, X2, 1, 0, 0, target. Kemudian step functionnya tadi, output linear combinernya. Kemudian setting atribut. Tadi berarti 0, 1, dan 1 ya. Diketahui learning rate-nya itu 0,1. Kita masukkan tadi ke epoch. Ini epoch ya. Pertama untuk
peng- penyelesaian pertama itu ada epoch satu dengan data satu yaitu X1-nya satu, X2-nya satu, targetnya adalah satu dengan WI 0,3, WI 0,3, biasanya adalah nol. Kemudian kita masukkan rumus yang tadi satu dikali nol. Biasnya ada nol, X1-nya ada satu, W1-nya 0,3, kemudian X2-nya ada satu dikali W2 0,2. Dimana 0 ditambah satu dikali 0,3 ditambah satu kali 0,2. Maka 0,3 ditambah 0,2 sama dengan 0,5. 0,5 ini kurang dari threshold. Threshold itu tadi diketahui bahwa threshold itu ada satu ya. Pas itu satu, maka ya sama dengan nol. Nah, karena target yang dari tabelnya ini adalah satu dan ya yang dihasilkan adalah nol, maka ya tidak sama dengan target. Maka dibuatlah bobot baru, yaitu W1 lama ditambah learning rate, kemudian ditambah target dikali target dikali X1. Masukkan 0,3 tambah 0,2 ditambah 1. Dikali satu berarti 0,2, 0,3 tambah 0,2 harusnya sih 0,5 ya. Saya yang salah tulis ya. Oh, saya yang salah tulis ini 0,1. Ini 0,1 ya, bukan 0,2. Learning rate-nya 0,1 ya. Berarti harusnya tadi 0,3 ditambah 0,1. Ini 0,4. Nah, ini tadi, nah ya. Learning rate-nya 0,1. 0,2 ditambah 0,1, 0,3. Bias lamanya. Learning rate-nya 0,1 dikali 1 sama 0,1. Ini jadi maka diketahui bahwa W1 adalah 0,4, W2 0,3, dan B 0,1. Maka yang digunakan ke epoch data 2 itu adalah W1 yang ini, yang terakhir. Kemudian masukkan lagi datanya, pada hitung lagi, karena kita punya 4 data, berarti kita hitung pada epoch satu tuh hitung 4 kali, yaitu data satu, data 2, data 3, dan data 4. Nah, ini lanjut, W1-nya kita pakai yang ini. Kemudian X1, X2-nya dan targetnya itu yang baru ya, sesuai dengan yang di tabel. Masukkan rumus, didapat, diketahui bahwa Y-nya kurang dari satu. Y-nya 0, berarti kurang dari satu ya, dari threshold. Karena dia targetnya 0, berarti sudah benar, targetnya itu 0. Jadi berhubung sama, maka tidak ada perubahan bobot dan bias. Lanjut ke epoch satu data 3. Epoch satu data 3 juga sama pengerjaannya, masukkan rumus. Karena tidak ada perubahan, maka W1, W2, dan biasnya itu tetap pakai yang 0,4, 0,3, dan 1,1. Lanjut lagi, dan ternyata ya sama dengan target ya. 0,4 yaitu kurang dari threshold. Yaitu ya sama dengan 0, targetnya juga 0. Bobot tetap, bias tetap. Lanjut ke data epoch satu data 4, masukkan lagi dan 0,1 ya-nya kurang dari threshold, yaitu ada thresholdnya 1, maka ya sama dengan 0 dan targetnya pun 0, maka bobot sama dan bias sama. Lanjut, karena berhubung pada epoch satu data satu tadi ada perubahannya, perubahan bobot, maka kita lanjut ke epoch 2. Lanjut dengan penghitungan yang sama, yaitu pakai yang tadi, dan untuk bobot dan biasnya tetap pakai yang terakhir. Yang ini, 0,4, 0,4, 0,3, dan 0,1. Nah, masukkan rumus dan ternyata hasilnya 0,8. 0,8 ini yang dimana y-nya tidak sama dengan target. Maka y-nya itu hasilnya 0,8. Karena dia kurang dari satu dari threshold yang ditetapkan, maka ya sama dengan 0. Nah, ya sama dengan 0 ini mengakibatkan y ini tidak sama dengan target. Sehingga dibuatlah bobot baru lagi. Dibuatlah bobot baru, W lama dikali
A dikali ditambah A dikali T dikali X1 masukkan 4 0,5. Jadi sekarang bobotnya tuh baru di mana W1 adalah 0,5, W2 0,4 dan bias adalah 0,2. Lanjut karena ada perubahan lagi lanjutkan sampai data 4. Masukkan rumus lagi dan ternyata untuk pada di EPO 2 data 2, EPO 2 data 3 dan EPO 2 data 4 tidak adanya perubahan baik bobot maupun bias itu tetap. Lanjut, nah karena tadi di EPO 2 data 1 ada perubahan lagi, maka data maka data lanjut ke EPO 3 yaitu data 1. Ulangi lagi sampai mendapat. Nah, masukkan lagi pakai yang bobot baru yaitu W1 0,5, W2 0,4 dan bias adalah 0,2. Nah, untuk selanjutnya itu dihasilkanlah 1,1. Di mana Y ini sama 1,1 maka Y-nya itu lebih dari threshold yaitu 1. Maka menghasilkan Y sama dengan 1 di mana targetnya adalah 1. Jadi bobot dan bias tetap. Nah, berarti ini tidak ada perubahan nih. Lanjut ke epoch 3 data 2. Sama. Maka bobot dan bias tetap. Lanjut lagi di epoch 3 data 3. Bobot dan bias tetap. Dilanjutkan tadi. Kemudian epoch 3 data 4 sama juga. Maka kesimpulan jumlah tidak ada perubahan sama sekali. Maka perhitungan berhenti. Di mana kesimpulannya jumlah epochnya ada 3. Dengan W1 sama dengan 0,5. W2 0,4. B sama dengan 0,2. Dan ada quiz Percepton. Quiz Percepton ini adalah melatih jaringan saraf dengan metode Percepton untuk melakukan pembelajaran terhadap tinggi OR dengan input binar, target binar, dan fungsi activation state function, setting atribut dan bobot awal, di mana A-nya itu 0,6, thresholdnya 0,5, W1-nya 0,3, W2-nya 0,4, dan BS-nya adalah 0,1. Ini datanya input 1, X1, input 2, X2, targetnya T. Perhitungan sampai semua data tercapai Y, target atau minimal sampai EPO 3. Input binarnya yaitu adalah 0 if Y kurang dari threshold. Thresholdnya tadi 0,5 dan 1 if Y lebih dari sama dengan threshold. EPO 1 data 1, masukkan tadi 1, 1, dan 1-an. X1, X2 target. W1, bobot 2, dan bias thresholdnya dan 0,5. Masukkan rumus dan hasilnya 0,8 di mana Y lebih dari sama dengan threshold yaitu di mana thresholdnya itu 0,5 maka Y sama dengan 1. Nah, Y sama dengan 1 itu sama dengan Y sama dengan target sehingga bobot dan bias tetap. Lanjut ke epoch 1 data 2 dan ternyata masukkan lagi 101. 101, 0,3 masih tetap dan ternyata dia menghasilkan 0,4 di mana threshold ini adalah sama dengan 0. 0,5. Kemudian Y-nya adalah 0,4 maka Y kurang dari threshold maka Y tidak sama dengan target sehingga dicari bobot dan bias baru. Pernah perhitungan bobot bias baru yang mana yang lama ditambah A dikali tinggi dikali target dikali X1. Masukkan rumus 0,3 ditambah 0,6 kali 1 kali 1. 0,6 kali 1 kali 1. 0,6, 0,6, 0,3 tambah 0,6 sama dengan 0,9. Jadi W1 atau bobot 1 adalah 0,9. W2 itu adalah 0,4. Dan biasnya adalah 0,7. Lanjut ke epo 1 data 3. Di mana ada 0,11 dan targetnya adalah 1. Dia dapatkan adalah 1,1 maka Y lebih besar sama dengan threshold di mana Y sama dengan 1 Y sama dengan target maka bobot dan bias tetap epoch 1 data 4 dihasilkan 0,7 Y-nya lebih besar dari threshold maka thresholdnya adalah 0,5 maka dan targetnya pun adalah T targetnya adalah 0 maka Y tidak sama dengan target sehingga dicari bobot dan bias baru dihitung, masukkan rumus dan ternyata sama tidak ada perubahan. Sebenarnya EPO 2 data 1
dengan bobot yang sama dan bias yang sama, masukkan, ternyata sama ya sama dengan target, EPO 2 data 2 itu ya sama dengan target, kemudian EPO 3 data 3, EPO 2 data 3 ya sama dengan target, kemudian EPO 2 data 4 tidak sama dengan target, masukkan lagi rumusnya, dan karena ada perubahan, lanjut lagi ke EPO 3 data 1. Tidak ada perubahan, EPO 3 yes lebih dari threshold maka ya sama dengan 1. Ya sama dengan target, yaitu targetnya 1, maka bobot dan bias tetap. Kemudian ada EPO 3 data 2 sama juga. Bobot dan bias tetap karena 1,6 itu ya lebih besar dari threshold, maka nilainya 1 ya sama dengan target. Kemudian ada EPO 3 data 3 sama 1,1 di mana targetnya adalah 1 ya sama dengan 1 ya sama dengan target sehingga bobot dan bias tetap. Kemudian ada EPO 3 dan EPO 3 data 4 di mana eh ya lebih dari sama dengan 1, maka ya sama dengan 1 sedangkan targetnya itu adalah 0 ya berarti ya tidak sama dengan target. Sehingga dicari bobot dan bias baru. Tetap dimasukkan rumus, hasilnya pun sama, dan ini harusnya lanjut ke EPO 3 dan EPO 4 data 1 lagi. Cuman sepertinya ini tidak ada akhirnya, tidak ada berhenti. Jadi, dan sampai sini kesimpulannya, maka kondisi berhenti itu masih false karena adanya perubahan bobot. Ya, saya sampai di sini. Terima sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.